Pernah kebayang nggak sih kalau semua aturan tentang alam baka tiba-tiba aja ditulis ulang? Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kerangka teologis yang wah, radikal banget. Yang bilang kalau hal itu emang udah kejadian. Katanya, ada hukum spiritual baru yang sekarang berlaku buat kita semua, seluruh umat manusia. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini provokatif banget kan? Coba deh kalian bayangin sejenak. Gimana kalau surga sebagai hadiah dan neraka sebagai hukuman, konsep yang kita tahu selama ini, tiba-tiba aja, paf, hilang gitu aja. Nah, gagasan inilah yang jadi inti dari semua perubahan besar yang akan kita bahas. Oke, jadi menurut sumber yang kita dalami ini ya, sistem yang lama itu sebenarnya cuma kayak fase transisi aja. Dirancang kayak semacam alat bantu gitulah, buat ngedorong orang biar patuh. Diiming-imingi surga buat yang nurut, ditakut-takutin neraka buat yang bandel. Tujuannya cuma buat ngebimbing, bukan jadi tujuan finalnya. Dan yang menarik di sini, ternyata surga-surga yang kita kenal, sebut aja Jannah, Nirwana, bahkan Elysium, itu semua digambarkan cuma sebagai tempat penampungan sementara loh. Jadi setiap surga ini dibuat khusus buat kepercayaan yang beda-beda. Tapi ternyata nggak ada satupun yang jadi tujuan akhir yang sebenarnya buat jiwa kita. Oke, disinilah ceritanya berubah total. Ini nih titik baliknya. Jadi sebelum 2018, sistem yang lama itu masih berlaku. Tapi pas tahun 2018, boom, ada hukum universal baru yang diberlakukan. Dan ini benar-benar mengubah segalanya buat semua manusia yang masih hidup ataupun yang udah meninggal. Terus, apa dong yang jadi pemicunya? Kenapa bisa berubah drastis gitu? Nah, di sini sumbernya ngasih klaim yang spesifik banget dan jujur, cukup mengejutkan. Katanya semua alam baka sementara itu hancur total. Dan momen kehancuran ini, katanya lagi nih, terjadi pas banget sama peristiwa gempa bumi di Palu tahun 2018. Oke, kalau sistem lama hancur, gantinya apa dong? Nah, jawabannya adalah hukum keadilan Allah. Ini hukum spiritual baru yang berlaku buat ya semua orang, mutlak, nggak ada pengecualian. Mau apapun agamamu, atau bahkan kalau kamu nggak punya agama sekalipun, itu udah nggak jadi faktor penentu lagi. Hukum baru yang fundamental ini ternyata berdiri di atas 3 pilar utama. 3 pilar inilah yang sekarang jadi pondasi buat ngatur nasib spiritual kita semua. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar yang pertama, karma. Tapi ini bukan karma biasa, ada penekanan yang unik di sini. Jadi, di bawah hukum ini, perbuatan itu jadi segalanya. Gini deh, bahkan kalau kamu udah dimaafin sama orang yang kamu sakitin, itu cuma beresin urusan sama manusianya aja. Tapi, utang spiritual kamu ke Tuhan itu tetap ada. Dan utang inilah yang wajib dilunasi, entah di kehidupan sekarang atau di kehidupan berikutnya. Biar lebih kebayang, sumber ini ngasih contoh yang wah gamblang banget. Ini kutipan langsungnya, coba perhatiin ya. Ini bukan cuma sekedar hukuman ya, tapi lebih ke keadilan pengalaman. Jadi, seseorang itu harus ngerasain sendiri dampak dari perbuatannya, biar utang karmanya benar-benar lunas. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya semua ini bisa dicatat sesempurna itu? Hebatnya, sumber ini pakai analogi modern. Seolah-olah, nih, setiap dari kita itu punya semacam chip, atau ya bodycam spiritual gitulah, yang nempel di jidat. Alat inilah yang ngerekam semua pikiran dan perbuatan kita. Jadi nggak ada satupun yang bisa lolos dari perhitungan. Oke, kita lanjut ke pilar kedua, konsumsi sumber daya. Anggap aja ini semacam sistem akuntansi kosmik. Jadi semua yang kita dapat di hidup ini, mau itu kekayaan, kesehatan, bahkan waktu, itu semua cuma titipan yang bakal dihitung. Nah, cara kita pakainya itu yang bakal nentuin utang spiritual kita dan nasib kita ke depannya. Nah, slide ini ngejelasin dengan bagus banget soal 2 jalur hidup yang beda jauh. Jalur pertama itu yang dikendalikan sama nafsu, keinginan duniawi, ego. Di jalur ini, semua sumber daya yang kita nikmati itu dihitungnya jadi utang. Sebaliknya, ada jalur kedua yang dikendalikan sama fitrah atau kesucian batin. Di sini, sumber daya yang sama malah dihitung jadi anugerah. Artinya apa? Kekayaan di dunia ini bisa jadi ilusi banget, bisa jadi malah bikin utang spiritual kita numpuk. Dan pilar yang terakhir, pilar ketiga, ini soal kualitas ruang tunggu buat jiwa. Jadi, kualitas ibadah seseorang selama hidup itu bakal nentuin seberapa nyaman penginapan jiwa mereka nanti pas nunggu giliran buat dilahirkan kembali. Terus ibadah yang kayak gimana sih yang dianggap berkualitas itu? Nah, menurut sumber ini, ada 4 fondasinya. Pertama, ibadah itu harus bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Kedua, dilakuin dengan sadar dan waspada. Ketiga, harus teguh dan sabar ngejalaninnya. Dan yang paling penting, keempat,
niatnya harus murni cuma buat Tuhan. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Poin paling pentingnya adalah aturan mainnya udah bener-bener ganti. Sistem lama yang dasarnya keyakinan udah nggak berlaku lagi. Sekarang udah diganti sama sistem baru yang universal, di mana setiap orang, tanpa terkecuali, bertanggung jawab langsung atas perbuatannya lewat hukum karma dan reinkarnasi. The game has changed buat semua orang. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Nggak peduli kita percaya atau nggak sama kerangka ini, gagasannya sendiri kuat banget. Coba tanyain ke diri sendiri. Kalau setiap pikiran dan perbuatan kita beneran direkam buat dihitung nanti, kira-kira apa yang bakal kita lakuin secara berbeda dalam hidup mulai dari hari ini?